Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari mahasiswa KKN Bali Kampung Universitas Riau di Desa Tapung Bak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu public speaking dan kenapa harus public speaking, serta bagaimana cara public speaking yang baik dan benar, dan tips and trick public speaking untuk pemula. Nah, banyak orang yang udah tahu pengertian public speaking, apa itu public speaking. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian public speaking. Ya, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan di muka umum atau di hadapan sekelompokan orang. Nah, dan dimana ketika kita berada di depan umum, kita melakukan public speaking, kita berbicara di depan audiens yang lebih banyak, melebihi 10 orang, bahkan ketika kita juga berdiskusi, itu adalah suatu kegiatan public speaking. Kita berbicara di depan umum maupun di sekelompokan orang. Nah, adapun tujuan dari public speaking adalah biasanya untuk memberikan informasi, mempengaruhi secara persuasif, memotivasi, dan juga menghibur. Nah, dari pengertian dan tujuan public speaking tadi, bahwa sesungguhnya ketika kita berada di depan umum, kita bisa saja memberikan informasi, motivasi, dan juga bisa menghibur audiens. Itu sudah terjadinya public speaking yang ke pembahasan yang berikutnya. Kenapa harus bisa public speaking? Ya, manfaat public speaking itu sangat banyak. Yang pertama, di sini kita bisa melatih dan mempertebal rasa percaya diri kita. Nah, ketika kita yang sebelumnya tidak mempunyai rasa percaya diri, namun kita ingin mencobanya, bisa saja kita dalam berdiskusi, kita menyampaikan argumen kita berbicara. Nah, itu salah satu contoh untuk melatih diri kita, untuk mempertebal rasa percaya diri kita. Karena public speaking itu banyak manfaatnya, baik untuk kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, yaitu adalah membuka kesempatan meningkatkan karir. Ketika kita berbicara, kita tahu apa yang kita sampaikan itu mempunyai fakta yang sesungguhnya, maka orang lain akan melihat, wah, dia bisa nih berpublic speaking, dia bisa menyampaikan. Bisa saja dia untuk pengisi, jadi pemateri di kegiatan kita nih, dalam organisasi. Nah, itu karir-karir akan semakin berkembang. Nah, selanjutnya yaitu membuka jaringan pertemanan dan persaudaraan. Nah, yang dimana sebelumnya kita berada di suatu ruangan, tempat atau diskusi gitu, kita belum kenal satu sama lain, teman kita di kiri kanan kita. Nah, disitulah kita untuk berinteraksi, kita saling bercerita, menanya nama, alamat, serta asalnya dari mana, serta di situ kita bisa menjalin persaudaraan dan juga menambah lagi pertemanan kita semakin luas. Yang terakhir nih, yaitu melatih dan meningkatkan kemampuan menjadi seorang pemimpin. Nah, baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki haknya masing-masing untuk memimpin. Disinilah oranglah yang akan melihat kemampuan kita. Apakah kita ini bisa? Apakah kita ini mampu? Dari kita, bagaimana cara kita berkomunikasi di depan orang saat kita berdiskusi. Disitulah orang akan menilai diri kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas berani public speaking. Ya, yang pertama, modal awal public speaking adalah keberanian. Rasa percaya diri kita harus kita miliki yang di dalam diri kita. Ketika kita berbicara di depan umum, otomatis kita harus mempunyai mental yang kuat. Melihat audiens yang begitu banyak mungkin, nah itu akan membuat mental kita akan down. Disitulah kita harus meminimalisir keadaan tersebut dengan rasa mungkin setiap orang memiliki masing-masing. Contohnya saya, ketika saya akan berbicara di depan umum, ketika saya gugup, sebelumnya saya akan terlebih dahulu diam, tenang, tarik nafas, terus buang, atau bahkan saya akan minum terlebih dulu untuk meminimalisir keadaan sehingga saya memiliki lagi rasa percaya diri yang menggebu-gebu untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, banyak orang yang mungkin sebelumnya sangat percaya diri, namun ketika sudah berada di panggung, di situ down dan bisa saja hilang total isi yang akan disampaikan karena kurangnya rasa percaya diri. Disinilah modal awal public speaking adalah keberanian yang harus kita miliki. Yang kedua, ambil tiap kesempatan untuk bicara di depan banyak orang. Banyak orang yang mempunyai kesempatan namun dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ingat, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan untuk kalian berbicara di depan umum, maka kalian harus mencoba dan berani untuk melakukan public speaking yang sudah kalian yakin kalian ingin sampaikan di depan umum.
Yang terakhir nih, public speaking bukan hal yang bisa didelegasikan karena kita harus melakukannya sendiri. Tidak ada orang lain yang mewakilkan kita, karena diri kita lah yang akan berbicara di depan umum. Ketika kita diminta untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa, bahkan baik di tingkatan SD, SMP, SMA, kita harus melakukannya sendiri. Dan kita juga harus berusaha untuk meyakinkan apa yang kita sampaikan ini bisa diterima oleh audiens tersebut. Nah, kali ini saya akan bagi-bagi tips-tips untuk public speaking yang pemula. Nah, yang dimana banyak orang-orang yang menganggap kalau berbicara di depan umum itu adalah suatu hal yang mudah. Ya, public speaking walau terlihat sangat mudah, namun tidak semua orang dapat berbicara di depan orang banyak. Jika kamu seorang pemula yang ingin belajar mengenai public speaking dan ingin lebih tahu lagi bagaimana berbicara di depan umum, maka ada beberapa tips-tips penting yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus bisa menguasai materi yang akan kamu sampaikan saat akan berbicara di depan umum. Kalian harus bisa menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Bukan hanya kalian berbicara tapi tidak ada isinya. Di sini audiens akan melihat seorang pemateri bisa tidak menyampaikan motivasinya itu dengan baik, sehingga audiens pun ketika pematerinya menyampaikan dengan baik dan dapat diterima, maka itu public speakingnya berjalan dengan lancar dan sangat terlaksana baik gitu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, bahasa yang mudah dipahami bukan hanya seorang pematerinya saja, namun untuk audiensnya juga bahasanya harus mudah untuk dipahami. Next, yang ketiga yaitu melatih di depan cermin. Ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri kita ingin melihat nih bagaimana sih aku berbicara di depan umum. Coba kalian ambil cermin, kalian berbicara, sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Disitulah kalian bisa mengoreksi diri kalian sejauh mana sih kemampuan aku dan apa yang harus aku ubah kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu gunakanlah bahasa tubuh ketika kalian berbicara di depan umum. Kalian tidak hanya diam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai public speaking. Buat teman-teman ada yang tahu tidak public speaking? Nah, otomatis hal seperti itu membuat audiens tidak ingin gitu melihatnya, karena membuat ngantuk saja. Cara dia menyampaikan saja sudah lemah seperti itu, intonasinya saja sudah seperti itu, membawa halal orang jadi tidak ingin melihatnya gitu. Jadi gunakanlah bahasa tubuh. Gerak kalian, menggerakkan tubuh dapat membuat kamu lebih rileks juga, dan rasa gugup pun bisa sedikit menghilang. Menggunakan bahasa tubuh juga memberikan kesan pada pendengar jika kamu tidak hanya menghafal materi yang ingin diberikan, tapi juga memahaminya dengan baik gitu. Ketika kalian berbicara menggunakan tangan tersampaikan, maka materinya sangat menguasai nih materinya. Berarti aku yakin apa yang disampaikan sangat-sangat baik dan benar gitu, bisa aku laksanakan. Itu sangat mendapatkan nilai plus. Kalian sudah berhasil menjadi seorang pemateri, menyampaikan isi dari materi yang kalian siapkan ke audiens. Yang terakhir adalah gunakan seni berbicara. Saat berbicara kamu harus tahu di mana tempo untuk berbicara santai, cepat, lembut, keras, dan berhenti sejenak. Itu akan membuat para pendengar menjadi senang mendengarkan, dan materi yang diberikan pun menjadi sangat menarik dan sangat mengasihkan gitu. Jadi audiensnya tidak ngantuk dan tidak bermalas-malasan. Nah, itu tadi adalah tips untuk public speaking pemula. Dari pengertian, dari tujuan, dan berikutnya buat teman-teman semua, jangan lupa. Nah, teman-teman semua, demikianlah pembahasan kita mengenai public speaking pada video kali ini. Semoga mengenai public speaking yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, yang dimana kunci dari public speaking adalah latihan. Saat ini mulailah berlatih untuk berbicara di depan kelas, meeting, briefing, di pagi atau sore saat ada kesempatan. Dengan latihan dan memperbaiki diri terus-menerus, maka kemampuan untuk dapat berbicara di depan umum akan semakin meningkat. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai public speaking. Saya mohon maaf jika ada tutur bicara saya yang salah. Semoga
video public speaking yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.